Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rahasia atau misterius tersimpan di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun sampai saat ini sulit dan belum juga ditemukan. Meski sudah banyak petunjuk dari Al-Quran tentang beragam hal misterius di alam semesta ini, namun tak mudah manusia bisa menjangkaunya. Bagi umat muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta dan segala hal paling misterius di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini sangat sulit dijangkau oleh manusia. Keenam tempat misterius ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Berikut 6 tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya, meski hanya seteguk saja, maka akan mendapatkan keabadian hidup. Allah akan menjamin kehidupannya hingga kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah menciptakan dunia, diturunkanlah tetesan air surga ke dunia. Salah satu tetesannya berubah menjadi Ainul Hayat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga ia tetap hidup hingga saat ini. Tapi bukan hanya Dajjal, Nabi Khidir juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini dikarenakan telah meminum air Ainul Hayat. Sejumlah pendapat menyebutkan bahwa Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir dan berada di Pulau Bermuda yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Tembok Yakjuj dan Makjuj. Tembok Yakjuj dan Makjuj disebutkan dalam Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain, yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Terkait keberadaannya, menurut kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut-sebut bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka jika tembok besar Cina adalah yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, seperti dalam surah Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Habib bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain adalah tembok besar Cina. Ia juga merincikan penelitian disertai bukti-bukti yang ditemukannya dalam bukunya. Namun secara material, terlihat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahan tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Berbeda dengan penjelasan Syekh Didin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, tepatnya di distrik Hisar sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzvolkana dalam bahasa Turki, tapi sebelumnya bernama Bab Al-Hadi yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Pulau Dajjal. Dajjal diyakini akan datang saat menjelang hari kiamat nanti. Saat ini, tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan baru akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Socotra adalah pulau yang terisolasi hingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Namun sebagian ulama tak sependapat soal itu karena dianggap tak memiliki dalil yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Namun sampai saat ini, jejak lokasi keberadaan kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini, istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa. Dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri, oleh orang Yahudi sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan.
Sementara, dalam beberapa riwayat hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh. Akan tetapi, diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal itu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan telah ditetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri, dengan kesombongan yang besar. Surat Al-Isra ayat 4. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman pintunya terbuat dari kayu zaitun, dan cemara lantainya terbuat dari kaca, dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Beberapa ahli meyakini bahwa beberapa pondasi istana Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, istana itu tak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal itu banyak pihak mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena merupakan simbol dari istana Nabi Sulaiman sebelumnya. Sumur Barhut. Sumur Barhut adalah fenomena alam yang terletak di ujung paling timur Yaman. Lokasinya jauh dari kota manapun dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati orang pada umumnya. Sumur yang dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai dengan 250 meter, turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Di samping itu, lubang selebar 30 meter yang tampak hitam dari atas bumi itu juga diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Dalam hadits tentang sumur Barhut, Rasulullah membandingkan air yang berasal dari sumur Zam-Zam dan air yang berasal dari sumur Barhut. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadits Rasulullah. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Gunung Kaf. Ketika Rasulullah dimigrasikan dari Sidratul Muntaha langit ke-7, di tengah perjalanan kembali ke bumi, di mana Rasul menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Rasulullah melihat sinar biru yang membelah angkasa raya. Rasulullah lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi lokasi sinar biru itu. Ternyata sinar itu berasal dari gunung besar bernama Jabal Kaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Kaf diilustrasikan sebagai gunung yang tak kasat mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Ibnu Asyur mengatakan warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Kaf. Sementara, Ibnu Abbas menyebutkan Gunung Kaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Kisah dari Gunung Kaf berkaitan dengan kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam yang manakala itu ia bertamu Rasulullah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah menjawab, "Dengan beberapa gunung." Lalu ia bertanya kembali, "Lalu dengan apa gunung itu dikokoh-kokohkan?" Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Dengan Gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Itulah 6 tempat misterius dan masih jadi misteri keberadaannya yang disebutkan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian.